Tadi record. Buka comment prompt-nya. Yang baru masuk, langsung buka aja ya SAM-nya, terus nyalakan Apache dan MySQL-nya. Kelihatan aja lah. Masih berada di PDF. Ya. Oh, masih di PDF. Bentar-bentar. Kalau ini kelihatan lah. Sudah atau belum? Sudah. Ya sudahlah. Nyalakan tadi SAM-nya, terus buka comment prompt. Terus kita masuk aja. Masuk ke folder htdoc. Kalau punya ibu itu folder SAM dan htdoc-nya itu di local disk C. Jadi kita ketikkan gini ya, cd titik-titik enter. Nah, yang baru masuk itu buka SAM-nya, nyalakan MySQL dan Apache-nya, lalu buka command prompt ya. Terus ketikkan cd spasi titik-titik slash titik-titik. Terus lanjut, kita masuk ke folder SAM-nya, MySQL, enter. Terus ketikkan cd bin, enter. Ketikkan MySQL -u root -p. Nah, nanti ketika kita tekan enter, dia bakalan minta password. Nah, kalau dia minta password, kita enter aja. Nah, ini kalau kita udah masuk sini, berarti kita udah berhasil masuk ke database. Nah, kalau misalnya kecepatan, Ibu menjelaskannya dikasih tahu ya. Terus kalau misalnya ada yang kurang paham atau ada pertanyaan, boleh silakan. Nah, untuk query untuk menampilkan database yang udah kita buat, itu query-nya adalah show database. Nah, ini adalah query untuk menampilkan database yang udah pernah kita buat sebelumnya. Nah, jadi muncul nih database yang udah pernah kita buat sebelumnya. Nah, untuk membuat database baru, query-nya adalah create database. Nah, lalu nama database-nya apa? Praktikum web. Oh, di sini. Di mute ya. Nah, kalau ada pertanyaan atau kecepatan, bilang aja. Nah, terus kita enter ya. Sampai muncul notifikasi query. Oke, berarti berhasil nih kita bikin database praktikum web semester 6. Nah, terus kita tampilkan lagi database tadi untuk meyakinkan kita.
Bener nggak? Udah berhasil. Nah, masuk nih praktikum web semester 6. Nah, lalu Maaf, Bu, bisa scroll ke atas lagi lah, Bu. ke atas lagi, Kak. Nah, ini, Kak. Jadi, masuk command prompt, ketikkan inilah studi titik-titik garis miring titik-titik. Ibu, command Ya, prompt yang di itu di mana ya, Bu? command prompt-nya nih di searching gitu. Ada. Udah ketemu lah? Sudah, Bu. Nah, terus kalau udah tadi pas dia minta password itu kosongkan aja. Sampai masuk ke MariaDB ini berarti kita berhasil udah masuk ke database-nya. Terus kalau udah langsung bikin nih create database praktikum web semester 6. Buat database, baru nama database-nya apa? Praktikum web semester 6. 6. Nah, query untuk menampilkan database-nya itu show database. Database. Nah, terus untuk memilih database-nya yang akan kita buat nih, tabel-tabel di dalamnya, query-nya adalah use nama database-nya apa? Praktikum web 6. Titik koma, enter. Jadi tadi kita mau bikin tabel anggota, tabel buku, tabel peminjaman buku, dan tabel user. Di dalamnya nanti kita bikin relasi tabel, jadi ada primary key dan foreign key. Udah tahu aja loh apa itu primary key sama foreign key. Lanjut, kita bikin tabel anggota. Create tabel anggota. Create tabel, nama tabelnya apa. Terus buka kurung. ID anggota, ID underscore anggota. Fieldnya ya, itu fieldnya ID anggota. Tipe datanya varchar. Nah, terus panjangnya, panjang karakternya berapa? Kita isi 20 aja. Terus kita jadikan dia itu primary key. Koma, enter. Terus nama underscore anggota, kita pakai tipe data yang varchar. Terus panjangnya 100. Dan not null. Nah, kenapa dia pakai not null? Supaya datanya tuh nggak boleh kosong pada saat kita input ke dalam database. Jadi kita pakai not null. Terus field telepon. Tipe datanya varchar. Panjangnya 20. Not null juga. Yang baru masuk, silakan buka SAM, nyalakan Apache dan MySQL-nya, terus buka command prompt-nya di searching sini ya. Buka command prompt. Untuk koneksinya itu tadi ada Ibu share ya, modulnya di grup. Kalau misalnya ketinggalan. Nah, ini tadi telepon, tipe datanya varchar, panjangnya 20 dan dia nggak boleh kosong, alias not null. Lanjut. Field email, tipe datanya varchar, panjangnya 30 dan not null.
nggak boleh kosong juga. Bentar. Field selanjutnya ada alamat. Kita pakai tipe data yang teks aja. Kenapa pakai teks? Karena biasanya alamat itu kan karakternya tuh banyak, panjang, campur huruf dan angka. Jadi biasanya alamat itu tipe datanya teks. Terus kasih dia not null. Tutup kurung dan titik koma. Sampai sini tinggal kita enter. Nah, muncul notifikasi query oke. Artinya kita bikin tabelnya benar. Kalau misalnya ada pesan error, biasanya itu tipenya itu ada di tipe data, atau misal juga kurang lupa tutup kurungnya, atau primary key-nya itu pakai underscore. Nah, itu biasanya sih yang sering kejadian error. Nah, kenapa not null ini nggak kita kasih di atas ini, di bagian ID anggota? Dia cuma pakai primary key aja. Kenapa nggak dikasih not null di belakangnya? Karena primary key itu udah mewakilkan not null, artinya kalau dia primary key, ya emang nggak boleh kosong gitu. Karena dia sebagai ID pada sebuah tabel. Gitu. Jadi istilahnya itu wajib diisi. Jadi nggak perlu lagi di belakangnya ditambahkan not null. Primary key itu udah cukup mewakilkan. Jadi not null itu hanya berlaku yang bukan foreign key dan primary key. Jadi kalau misalnya field-nya itu primary dan foreign key, nggak perlu ditambahkan not null. Kalau misalnya kalian ngetik atau kalau kalian bikin database lewat command prompt. Nah, selanjutnya untuk menampilkan struktur tabel anggota, query-nya adalah describe atau singkatnya DUSC. Nah, nama tabelnya apa? Anggota. Terus di enter. Nah, ini udah tampil ya struktur tabel anggota. Nah, di sini yang primary key-nya itu ada ID anggota. Query untuk menampilkan tabel yang udah kita bikin adalah show table. Enter. Nah, kita udah berhasil bikin tabel anggota. Yang baru masuk, silakan buka modulnya ya. Langsung ke studi kasus 1. Sudah semua lah bikin tabel anggota? Untuk tinggal, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kalau misalkan edit ada yang typo itu bagaimana, Bu? Tipe OAL. Misalkan di nama anggotanya, varchar-nya ada yang salah gitu. Angkanya. Oh, apakah? Ulang ya, Bu? Enggak sih. Pakai alter table juga bisa. Tapi udah berhasil lah. Atau error kah? Berhasil, Bu. Cuma kan typo kan varchar-nya yang 6 anggota, Ulun salah tulis seharusnya kan 100, itu 20. Oh. Tapi nggak apa-apa aja. Kalau misalnya apa sih namanya panjangnya itu beda dengan ini, nggak masalah sih. Yang penting tipe datanya aja harus sama varchar. Nggak apa-apa aja kalau panjangnya beda. Nah, soalnya panjang itu nggak mempengaruhi juga sih. Mau panjangnya 50 atau 20 aja nggak apa-apa. Yang pasti tipe datanya itu harus sama. Apalagi kalau primary dan foreign key.
field dan tipe data itu harus sama. Nah, lanjutlah. Kita bikin tabel buku. Query-nya create tabel. Create tabel. Nama tabelnya apa? Create tabel buku. Field yang pertama adalah kode underscore buku. Tipe datanya varchar. Terus panjangnya 11. Kita jadikan primary key. Koma. Tipe data yang kedua yaitu judul buku. Tipe datanya varchar. Terus panjangnya 100. Not null. Lanjut, tipe datanya ada pengarang. Tipe datanya varchar. Terus panjangnya 50 dan apa juga. Terus ada penerbit. Tipe datanya varchar. Panjangnya 50. Lanjut, not. Terus tanggal underscore terbit. Tipe datanya date. Date, not null. Yang terakhir, kategori. Tipe datanya chart. Not null. Kenapa pakai char? Karena kategori ini nggak terlalu memakan banyak karakter, jadi kita pakai char aja. Di enter ya. Nah, sampai muncul notifikasi query OK. Untuk menampilkan struktur data tabel, itu tadi pakai query describe. Terus nama tabelnya apa? DSC. Buku. Nah, maka yang jadi primary key itu adalah kode buku. Karena kode buku ini nanti kan dan juga ID anggota itu nanti datanya itu berupa huruf dan angka, makanya nggak pakai integer dan nggak perlu pakai auto increment. Jadi kita pakai apa sih namanya, input manual gitu, kode buku dan ID anggotanya. Nah, jadi ini harus ingatlah query-nya. Nanti biasanya ujian kan kayak gitu. Jadi kita nggak boleh lihat kiri kanan, terus emang dijaga sama pengawas juga. Jadi kita harus hafal query-query-nya.
Kalau sudah, Ibu lanjutlah. Nah, yang ketiga kita mau bikin tabel peminjaman buku. Nah, jadi di dalam tabel peminjaman buku ini kita bikin relasi tabelnya langsung di situ, di tabel peminjaman buku. Relasi tabel dari ID anggota dan juga kode buku. Jadi kita bikin dulu tabelnya, create tabel peminjaman underscore buku. Create table peminjaman buku. Peminjaman underscore buku. Isi Bu, mau nanya Bu. Ya, Kalau ada misalkan salah penulisan Bu, seperti 0 tekan 0 itu gimana Bu caranya? Apakah bisa dihapus atau ngulang? tapi berhasilkah? Error? Enggak Bu, error. Berarti kalau kayak gitu diulang aja. Soalnya kan dia error. Kecuali misalnya kita mau ngubah nama fieldnya atau tipe data, baru pakai query alter table. Nah, tapi karena itu error, berarti kita ulang aja dari awal. Ya, Dari awal lagi ya Bu? create tabel buku. Tapi pakai ini aja nih, yang apa namanya? Apa sih yang ada tanda atas bawah itu? Nah, jadi kita nggak perlu lagi ngetik ulang. Nah, tinggal kita cek aja atas bawah. Yang panah itu, ada loh di keyboard. Nah, kayak gitu. Oh,